Untuk membahas lebih lanjut, pemirsa kita sudah bergabung dengan Mas Indra Fauzan, pengamat politik dari Universitas Sumut. Ada Pak Saleh Daulay juga, Ketua DPP PAN, dan Mas Kamar Lakumani, Deputi Bapilu DPP Demokrat. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Saya mau ke Pak Saleh dulu, Pak Saleh. Beberapa partai sudah sebut nama seperti Golkar, yang usulkan nama Surya, dan PKB usulkan Nagita nih. Lantas PAN gimana nih posisinya? Partai Amanat Nasional itu adalah partai yang pertama sekali mendukung Bobi Nasution sebagai calon gubernur Sumatera Utara. Jadi karena itu Partai Amanat Nasional akan berjuang untuk memenangkan saudara Bobi Nasution sebagai gubernur. Karena kita melihat bahwa ada beberapa alasan ya. Pertama, Bobi ini kan masih relatif dikatakan pemimpin muda dan sudah mencoba mengabdikan dirinya sebagai wali kota Medan. Dan menurut kami sejauh ini beliau berhasil lah untuk membawa semacam pembangunan yang diinginkan oleh masyarakat di Kota Medan. Yang kedua, Bobi Nasution ini juga menurut kita adalah sosok yang saya kira merepresentasikan berbagai macam suku budaya, agama yang ada di Sumatera Utara. Beliau bermarga Nasution, representasi dari katakanlah anak-anak Tapanuli dari selatan. Tetapi beliau juga bergaul dengan suku-suku lain di Kota Medan. Kita tahu tuh banyak suku, ada Jawa, ya, ada Padang, ada Batak, ya, kemudian ada Melayu terutama juga banyak gitu. Dan semua itu saya kira itu didekati oleh saudara Bobi dan pendekatannya tidak hanya di Kota Medan, tapi juga sudah masuk ke kabupaten-kabupaten kota yang lain. Jadi sepanjang yang saya lihat dan pantauan saya gitu, saudara Bobi ini sangat rajin ya untuk turun mendekati dan juga menemui tokoh-tokoh masyarakat adat istiadat dan juga tokoh agama, tokoh pemuda dan seterusnya. Nah lalu kalau ditanya siapa calon wakil jadi kalau gubernur, gitu PAN? Lebih condong ke siapa? Siapa calon Sebelumnya wakil kayaknya PAN gubernurnya? sempat mention juga soal boleh juga nih Nagita Slavina. Nah kita itu kan sebetulnya usulnya PKB. Jadi kalau PAN kan belum mengajukan nama itu. Jadi kalau PAN itu tentu akan menyerahkan sepenuhnya kepada Bobi Nasution untuk menentukan calonnya siapa. Dan itu akan kita jadikan sebagai salah satu simulasi. Jadi kalau ada penyebutan nama, maka tentu ini kita akan simulasikan. Jadi kira-kira nanti ini pas enggak untuk mendampingi Bobi. Karena kita ingin bukan hanya sekedar idealisme semata, tapi juga tentu kita menginginkan ada faktor politik di mana ketika kita sudah mendukung satu paslon tertentu maka kita menang di dalam pilkadanya gitu. Jadi karena itu simulasi-simulasi menjadi penting apalagi waktu kan masih cukup nih. Jadi mungkin ada beberapa nama, ada yang katanya Bupati Serdang Bedagai yang partainya malah justru saya dengar itu adalah partai PDI Perjuangan. Ada Nagita Slavina yang dicalonkan. Kemudian ada beberapa tokoh calon yang lainnya. Nah sekarang kalau Pak Surya gimana nih? Begini, bagaimana? Kalau Pak Surya gimana nih dari kacamata PAN? Iya, termasuk yang dari Asahan itu kan juga calon dari Golkar. Ya tentu ini sah-sah saja sebagai bentuk aspirasi karena ini kan simulasi saja. Kita coba pasangkan. Nanti kan gini, kalau misalnya Bobi berpasangan dengan Nagita, maka surveinya hasilnya sekian. Kalau Bobi dipasangkan dengan Surya, maka surveinya sekian. Kalau dipasangkan dengan calon-calon lain seperti misalnya Bupati Serdang Bedagai, maka nanti surveinya sekian. Lalu nanti akan kita lihat mana di antara itu yang paling mungkin menang. Itu satu. Yang kedua, kita akan cek juga yang mana di antara calon-calon yang diusung tadi, calon wakil gubernur yang paling pas untuk bekerja sama dengan saudara Bobi. Karena tidak mungkin kalau kita misalnya nih mendorong calon wakil gubernur yang sementara calon wakil gubernurnya itu tidak cocok dengan Bobi. Nanti kan kita tidak mau pasangan ini malah di tengah jalan berpisah gitu. Jadi karena itu ini saya kira alternatif yang harus ditawarkan dan semua partai-partai politik yang bergabung di sana juga diperkenankan untuk memberikan pendapat, ya kan, masukan gitu. Dan juga masyarakat yang luas itu boleh memberikan masukan juga kepada partai-partai politik yang ada dalam koalisi itu. Baik, kita sudah dengar bagaimana suara PAN. Berikutnya kita coba dengarkan bagaimana suara Demokrat. Pak Kamar, beberapa partai sudah sebut nama nih, seperti Golkar usulkan nama Surya, kemudian PKB usulkan Nagita. Kalau Demokrat sendiri gimana, Pak Kamar? Terima kasih. Yang pertama, memang Mas Bobi ini adalah salah satu calon gubernur yang sejak awal
disetujui secara bersama Indonesia Maju. Ini sama halnya dengan Jawa Timur, Sumatera Utara, Mas Bobi ini juga termasuk yang awal-awal memang sudah terbangun kesepahaman di antara partai-partai yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju. Dan terkait dengan banyak nama yang diajukan oleh partai politik untuk menjadi pendamping Mas Bobi, kami nilai ini wajar-wajar saja, sah-sah saja. Memang partai tentu sebagai wadah untuk kaderisasi dan rekrutmen kepemimpinan nasional mempersiapkan kader-kadernya sebagai stok calon pemimpin di nasional maupun di daerah. Tentu kami pun juga punya kader-kader yang kami nilai pantas, kami nilai memiliki kompetensi yang memadai untuk mendampingi Mas Bobi Nasution. Sebagaimana sudah dipresentasikan di berbagai kesempatan, kami memiliki Pak Ongko Hasibuan. Beliau adalah kader utama Partai Demokrat, salah satunya dari Sumatera Utara yang pernah menjabat bupati di Tapanuli Selatan dan juga pernah berpengalaman atau saat ini masih menjadi anggota DPR RI. Selain itu juga kami punya kader Teguh Santosa. Ini backgroundnya dari media, jurnalis senior. Beliau adalah ketua umum jaringan media cyber Indonesia. Jadi ini semua yang kami sajikan tentu kami menghormati sepenuhnya kepada Mas Bobi pada saatnya nanti akan menentukan pilihannya kepada siapa. Tapi yang jelas Demokrat sudah punya beberapa nama ya. Betul, kami menawarkan beberapa yang sudah siap untuk diusulkan begitu jika diminta pendapatnya. Siap. Saya mau ke pengamat Betul. kalau begitu. Pengamat politik dulu ada Mas Indra Fauzan. Mas Indra, banyak nama-nama yang mencuat untuk disandingkan dengan Bobi Nasution ya. Tadi kita sudah bahas dengan PAN, kemudian dengan Demokrat juga. Tapi dari kacamata pengamat begitu, kira-kira Bobi Nasution ini potensi paling besar, paling kuat ketika disandingkan dengan siapa? Ya tentu kalkulasinya bisa dilihat dari potensi-potensi yang disampaikan oleh Pak Saleh tadi ya misalnya dan juga Pak Kamhar ya. Bahwa ada potensi-potensi yang harus dilihat, kemudian juga ada hal-hal yang mungkin membuat partai-partai politik harus bisa satu suara. Karena kan tidak mudah ya untuk menerima kandidat-kandidat yang diusung oleh partai-partai lain misalnya. Mungkin sudah ada baru saja saya baca tadi Gerindra juga sudah menyetujui kalau tidak salah ya Bobi Nasution bersanding dengan Pak Surya di Sumut. Jadi ini satu langkah kemajuan bagi koalisi Bobi Nasution. Nah, dari nama-nama yang muncul, misalnya Pak Wiwi dari Sergei, itu kan munculnya dari Bobi Nasution sendiri Pak Wiwi. Kemudian ada Nagita Slavina dari PKB, dan kemudian Surya dari Golkar. Bahkan Golkar pernah mengusulkan anaknya Pak Bang Akbar Tanjung ya untuk menjadi wakilnya Bobi Nasution. Nah, ini tentunya menjadi hal yang menarik apabila partai-partai politik tentunya punya kader-kader sendiri yang ingin dimunculkan seperti Pak Kamhar bilang tadi. Nah, tapi kan untuk menjadi wakilnya gubernur ini tidak mudah. Kadang-kadang ketika bisa saja dia mengupgrade suara di satu daerah atau juga mendowngrade suara di kawasan tersebut. Sehingga perlu langkah-langkah yang cermat. Dan ini juga perlu kita lihat siapa yang akan menjadi lawan Bobi Nasution nanti ya. Misalnya dari PDIP, misalnya Edi Rahmayadi dan lain sebagainya. Jadi Pak Surya ini juga sosok yang saya rasa cukup berpengalaman ya dalam dunia politik khususnya di Sumatera Utara. Jadi memang tapi belum tentu apakah Sumatera Utara dia bisa dikenal orang kan seperti itu. Karena untuk mengusulkan nama tidak serta-merta muncul. Jadi mungkin saja. Sebaiknya wait and see dulu gitu ya. Lihat siapa lawan, nanti ketika udah ketahuan lawannya siapa, ditemukan pasangan yang tepat siapa untuk melawannya gitu. Saya mau kembali ke Pak Saleh kalau begitu Pak Saleh. Tadi kalau Demokrat ternyata sudah sudah menyimpan beberapa nama begitu yang siap diusulkan begitu. Kalau PAN sendiri bagaimana nih? Tadi kan tampaknya standing posisi belum tahu mau ke Surya atau ke Nagita untuk pasangan Bobi atau jangan-jangan PAN udah punya nama sendiri begitu untuk diajukan juga. Jadi kalau PAN itu sebetulnya kami lebih fokus untuk mencalonkan kader kami di kabupaten. Contoh misalnya ketua DPW kami itu Pak Safandin itu kami dorong tetap untuk melanjutkan kepemimpinannya di Kabupaten Langkat. Kemudian ada beberapa kabupaten lain di Sumatera Utara seperti katakanlah misalnya di Labuan Batu Selatan, ya kita sedang mendorong supaya tetap kita jadi kepala daerah di sana. Kemudian
ada lagi di Nias Utara misalnya. Kita lagi mendorong kader kita yang memang sekarang sudah bupati, jadi kita tinggal melanjutkan begitu. Jadi dari Partai Amanat Nasional itu rasional untuk melihat pilkada Sumatera Utara. Jadi karena itu kita sedang menunggu juga ini kan calon-calon yang diusulkan oleh partai-partai lain, lalu kita akan hitung. Nah kalau ditanya adakah misalnya kader-kader PAN yang akan siap untuk didorong, tentu banyak. Ya, tetapi kan nanti ini jadi semrawut begitu. Jadi kita lebih bagus. PAN nggak mau buat nama-nama baru yang nanti terlalu banyak opsi gitu ya? Ya terlalu banyak opsi sebetulnya tidak masalah, tetapi jangan sampai membuat misalnya penyusunan calon wakil gubernur ini menjadi sulit di tingkat koalisi partai gitu. Saya tahu persis lah kan. Idealnya kan sebetulnya partai-partai itu pasti senang kalau kadernya yang didorong untuk jadi kepala daerah, dan itu sangat rasional dan memang begitulah prinsip berpolitik begitu. Tetapi kita tentu akan mengukur dan menguji lagi yang mana yang paling pas untuk kita perkuat gitu. Nah, di Sumatera Utara tentu kita ingin memperkuat basis-basis yang ada di kabupaten kota gitu. Baik, kalau gitu saya mau ke Pak Kahmar. Pak Kahmar. Siap. Tadi Pak Soleh menyebutkan idealnya partai-partai akan senang kalau misalnya nama-nama dari partainya kemudian diusulkan begitu. Kalau dari Demokrat sendiri kan tadi sudah menyiapkan jumlah nama nih gitu. Kenapa lebih memilih mengajukan nama-nama instead of mendukung dua nama yang sudah lebih dulu diusulkan? Bagaimana dua nama yang sudah diusulkan dari kacamata Demokrat ini? Apakah tidak lebih eligible daripada nama-nama yang diusulkan oleh Demokrat gitu? Ya, kami menghormati dua nama yang sudah diusulkan oleh partai mitra koalisi kami, baik itu oleh Partai Golkar yang mengajukan Pak Surya, bahkan sebelumnya pernah mengajukan yang nama lain, kemudian PKB yang juga mengajukan Mbak Nagita Slavina. Ini kami hormati dan ini menjadi sesuatu yang sah-sah saja bagi tiap partai untuk mengajukan siapapun yang dipandang pas untuk momentum kontestasi Pilgub ini, khususnya di Sumatera Utara. Namun, tentu bagi kami Partai Demokrat sebagai partai politik yang salah satu fungsinya adalah rekrutmen kader, mempersiapkan stok kepemimpinan, tentu akan mengajukan kader-kader kami sebagai calon. Namun, meskipun demikian, kamu sadar bahwa otoritas itu ada di Mas Bobi untuk menentukan siapa nanti yang paling dikehendaki, siapa yang nanti yang dianggap paling pas, entah dari sisi kontribusi elektoral, dari sisi chemistry, kesamaan visi misi dan seterusnya untuk sukses di kontestasi Pilgub Sumatera Utara nanti. Mas Bobi punya background kepemimpinan di kota dan cukup sukses memimpin Kota Medan, tentu diharapkan ada yang mendampingi yang juga punya background kepemimpinan atau pengalaman memimpin misalnya di level kabupaten dan sebagainya. Atau mungkin pemimpin dari background profesional dan seterusnya. Tinggal kita inventarisasi kebutuhan untuk Sumatera Utara apa, ya, sehingga bisa saling mengisi antara Mas Bobi dan wakilnya. Itu yang Mas Kahmar. Kita akan kawal ini bersama-sama, kita lihat nanti pada akhirnya kepada siapa pilihan Bobi Nasution ini akan jatuh begitu ya. Terima kasih Bapak-Bapak sudah berkenan bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Terima kasih. Nanti kita akan diskusi lebih lanjut, update lagi terkait hal ini. Selamat sore, selamat kembali beraktivitas Bapak-Bapak.